Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Aldrich Steven dan saya adalah murid kelas 9 dari SMP Negeri 3 Krian. SMP Negeri 3 Krian terletak di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Oh ya, ini adalah kali pertama saya mengikuti lomba sastra. Jadi sebelumnya saya mengikuti lomba-lomba dalam bidang matematika ataupun sains. Kali ini saya akan menantang diri saya sendiri untuk keluar dari zona nyaman, yaitu dengan mengikuti LS2N kali ini, yaitu Lomba Sastra Siswa Nasional dalam bidang mendongeng. Jadi saya kali ini akan membawakan satu dongeng yang inspiratif. Di dalam dongeng ini terdapat si kancil, si buaya, dan si kerbau. Si buaya sudah pernah merasakan kecerdikan dari si kancil. Namun, apa halnya dengan si kerbau? Si kerbau belum pernah sama sekali. Bahkan melihat saja dia belum pernah. Jadi, apakah si kerbau akan ditolong oleh si kancil atau malah dijerumuskan oleh si kancil? Sudah penasaran dengan cerita yang akan saya bawakan? Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Dahulu kala hiduplah seorang kancil yang sangat cerdik. Dia benar-benar kreatif dalam menyelesaikan masalah teman-temannya. Namun ada juga si kerbau. Dia terkenal sangat bodoh dan juga ceroboh. Lalu ada juga si buaya. Buaya ini adalah hewan yang licik. Hingga pada suatu hari si kerbau ini sedang bersantai di tepi sungai. Di cuaca yang terik, dia pun meminum air sungai tersebut. Saat dia meminum air sungai tersebut, dia pun merasa kelegaan yang luar biasa. Tidak hanya dia meminum dan bersantai, dia pun juga menyanyi. Aku kerbau kuat, tubuhku sehat. Itulah nyanyian dari si kerbau. Lalu tak lama kemudian si kerbau pun mendengar satu suara dari tempat lain. Suara tersebut seperti merintih meminta pertolongan. Akhirnya si kerbau pun tidak pikir lama. Dia pun langsung menghampiri tempat tersebut. Hingga saat dia sudah menghampiri tempat tersebut, dia melihat ada satu ekor hewan, yaitu si buaya. Si buaya pada saat itu sudah tertimpa oleh batang yang besar. Dia, yaitu si kerbau, bertanya kepada si buaya, "Hei buaya, sedang apa kamu?" Seperti itulah tanya si kerbau kepada si buaya. Lalu si buaya pun menjawab si kerbau, "Kerbau, tolong aku kerbau. Batang ini sangatlah berat. Tubuhku menjadi sakit semuanya." Itulah jawab si buaya terhadap si kerbau. Awalnya si kerbau benar-benar waspada sekali terhadap si buaya, karena ia tahu dia adalah pemangsanya. Sudah pasti jika ia membebaskan, si kerbau akan dimakan oleh si buaya. Namun si kerbau tetap menanyakan hal seperti ini. "Buaya, apakah kamu tidak akan memakanku setelah aku menolongmu?" Seperti itulah tanya si kerbau kepada si buaya. Si buaya yang licik itu pun menjawab, "Tidak, aku tidak akan memakanmu. Lagi pula, aku sudah makan kancil, baru saja aku makan." Itulah kata si buaya terhadap si kerbau. Akhirnya si kerbau pun yang awalnya waspada, dia pun
menjadi iba terhadap si buaya. Akhirnya dia pun menolong si buaya tersebut. Dia mengangkat batang tersebut dan menyingkirkannya dari badan si buaya. Dengan sigap, buaya yang sudah ditolong oleh si kerbau tersebut pun memakan kaki dari si kerbau. Lalu si kerbau langsung bertanya kepada si buaya, "Buaya, mengapa engkau menggigit kakiku? Ini sakit, buaya. Kau benar-benar licik. Bukankah tadi engkau berjanji padaku, kau tidak akan memakanku?" Tanya si kerbau kepada si buaya. Lalu si buaya pun akhirnya menjawab, "Aku licik." "Tidak, buaya. Tidak, kerbau. Aku tidak licik. Kau saja yang bodoh." Sambil si buaya pun tertawa terbahak-bahak. Lalu si kerbau pun sakit hati mendengar perkataan si buaya, karena si kerbau sudah setulus hati untuk menolong si buaya. Akhirnya dia meminta pertolongan. "Tolong, tolong." Seperti itulah rintihan kesakitan dan meminta pertolongan si kerbau. Pada saat itu, kancil mendengar suara itu. Kancil yang saat itu sedang minum air sungai pun akhirnya menghampiri tempat tersebut. Dia melihat, ada apakah ini? Lalu dia pun melihat ada 2 ekor hewan di sana, yaitu si buaya dan si kerbau. Akhirnya si kancil pun menyapa, "Hai buaya, hai kerbau. Sedang apa kau di sini?" Tanyanya berlagak bodoh. Lalu si kerbau dan si buaya pun menjawab juga, "Hai juga kancil." Seperti itu. Nah, si kancil bertanya lagi kepada si kerbau, "Sedang apa kau, kerbau? Apakah kau sedang bermain?" Tanyanya kembali sambil berlagak bodoh lagi. Lalu si kerbau pun menjawab si kancil, "Tidak, kancil, aku tidak sedang bermain. Lihatlah, kakiku sedang dimakan oleh buaya. Tolonglah kancil, ini sakit sekali." Seperti itulah ucap si kerbau terhadap si kancil. Lalu akhirnya si kancil pun memikirkan sebuah cara agar si kerbau bisa terlepas dari gigitan si buaya. Ia pun memikirkan segala cara, yang melakukan reka adegan, dan saat reka adegan itu dia pun bertanya kepada si kerbau, "Kerbau, apakah kamu mau membebaskan si buaya?" Jawab kerbau pun langsung menyadari hal itu, bahwa si kancil sudah menolongnya. Kancil benar-benar bijak. Dia sangat-sangat kreatif untuk membantu si kerbau. Nah, akhirnya si buaya pun benar-benar marah terhadap si kancil, karena si kerbau yang sudah susah payah ia dapatkan pun menjadi terlepas. Ia benar-benar marah, ia mengancam si kancil. Dan juga akhirnya si buaya pun mati karena berhari-hari dia tidak mendapat makanan, tidak mendapat minuman, dan terjepit di sana. Nah, ada 2 pesan moral yang bisa saya dapatkan dari cerita kali ini. Yang pertama, jadilah seperti kancil. Kancil adalah hewan yang cerdik. Dia sangat-sangat kreatif dalam membantu temannya, si kerbau. Ada juga, janganlah menjadi seperti si kerbau. Kerbau memang benar-benar sangat baik hati, namun ia tidak waspada terhadap siapa yang ditolongnya. Dia malah menolong si buaya, padahal ia tahu si buaya adalah pemangsanya. Hingga akhirnya si buaya pun kan menggigit kaki dari si kerbau. Untungnya ada si kancil yang menolongnya. Nah, saya harap pesan moral ini bisa tersampaikan kepada kalian semua. Terima kasih sudah melihat
atau mendengarkan cerita yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye.